Halo ibu-ibu hebat. Selamat datang di channel Taya Kue Kitchen. Hari ini, kita akan membuat kue ulang tahun yang spesial, yaitu Black Forest dengan hanya menggunakan 6 telur. Resep ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang ingin membuat kue istimewa untuk keluarga tercinta. Tanpa perlu repot dan dengan bahan yang mudah ditemukan, yuk siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah-langkahnya bersama saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Mari kita mulai. Bahan kue: 6 butir telur, 150 gram tepung terigu segitiga biru, 30 gram coklat bubuk Bensdorf, 150 ml minyak, 200 gram gula pasir, 100 gram dekesi coklat batang, 1 sendok teh pasta vanila secukupnya. Memilih telur bisa coba tes kesegaran telur dengan merendamnya di air. Kalau tenggelam dan tergeletak di dasar, itu tandanya segar. Tapi kalau mengapung, lebih baik jangan dipakai. Periksa juga kulit telurnya, pilih yang bersih dan nggak ada retakan, karena retakan bisa jadi jalan masuk bakteri. Pastikan beli tepung yang masih baru, cek tanggal kedaluarsanya ya. Pilih kemasan yang rapat dan nggak sobek, biar tepungnya tetap bersih dan kering. Perhatikan juga teksturnya, tepung yang bagus itu halus dan nggak menggumpal. Sebelum dipakai, jangan lupa untuk mengayak tepungnya dulu. Ya, proses mengayak ini penting banget karena bisa membuat tepung jadi lebih halus dan menghilangkan gumpalan-gumpalan yang ada. Dengan tepung yang halus, adonan kue kita nanti akan lebih lembut dan mudah tercampur rata. Supaya kue Black Forest kita jadi lembut dan enak, penting banget untuk mengayak tepung dan coklat bubuk dulu. Caranya gampang kok. Ambil saringan atau ayakan, lalu taruh di atas mangkuk besar. Masukkan tepung terigu segitiga biru dan coklat bubuk ke dalam saringan. Kemudian goyang-goyangkan saringan. Proses ini bikin tepung dan coklat jadi lebih halus, gak menggumpal, dan mudah tercampur rata dalam adonan. Hasilnya, kue kita bakal lebih lembut dan mengembang sempurna. Selamat mencoba! Jadi, jangan skip langkah yang satu ini, ya Bu. Meski kelihatannya sederhana, mengayak tepung dan coklat bubuk bisa bikin perbedaan besar pada hasil akhir kue Black Forest kita. Selamat mencoba, dan semoga hasilnya memuaskan. Setelah tepung dan coklat bubuk diayak, sekarang saatnya kita mengaduknya. Caranya gampang banget. Ambil mangkuk besar yang berisi tepung dan coklat bubuk yang sudah diayak tadi. Gunakan spatula atau sendok besar, lalu aduk perlahan dengan gerakan memutar dari bawah ke atas. Aduk secukupnya saja sampai tepung dan coklat bubuk benar-benar menyatu. Untuk mencairkan coklat, kita butuh teknik yang namanya double boiler. Caranya gampang banget. Pertama, siapkan panci kecil dan isi dengan sedikit air. Cukup sampai tingginya sekitar 2-3 cm. Panaskan airnya di atas kompor dengan api kecil sampai mulai mendidih pelan-pelan. Potong-potong coklat batang dan taruh di mangkuk tahan panas. Letakkan mangkuk besi ini di atas panci berisi air mendidih tadi. Pastikan mangkuknya nggak menyentuh air. Ya, aduk-aduk coklatnya pelan-pelan sampai benar-benar cair dan halus. Setelah coklatnya mulai meleleh di atas double boiler, sekarang saatnya kita mengaduknya. Gunakan spatula atau sendok kayu, aduk coklat dengan gerakan lembut dan perlahan pastikan ibu-ibu mengaduknya secara terus-menerus agar coklatnya meleleh secara merata dan gak ada bagian yang gosong. Terus aduk sampai semua potongan coklat benar-benar meleleh dan teksturnya halus. Kalau coklat sudah cair sempurna, angkat mangkuk dari panci dan biarkan sedikit mendingin sebelum dicampurkan ke adonan kue. Setelah coklatnya meleleh di atas double boiler, kita bisa menambahkan sedikit minyak agar teksturnya jadi lebih halus dan mengkilap. Caranya, tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak, bisa minyak sayur atau minyak kelapa ke dalam coklat cair. Buka cangkangnya dengan hati-hati dan tuangkan isinya ke dalam baskom. Ambil gula pasir sesuai takaran yang dibutuhkan, lalu tuangkan perlahan ke dalam baskom.
Tuangkan TBM dengan hati-hati ke dalam baskom yang sudah berisi bahan lainnya seperti tepung. Pastikan TBM tersebar merata supaya adonan bisa mengembang dengan baik. Tuangkan pasta vanila langsung ke dalam baskom yang sudah berisi bahan lainnya seperti telur dan gula. Setelah itu, nyalakan mixer pada kecepatan rendah terlebih dahulu untuk menghindari bahan terpercik. Naikkan kecepatan secara perlahan sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, bahan-bahan akan tercampur rata dan adonan kue Black Forest ibu-ibu jadi lebih halus. Ibu-ibu, agar mixer bekerja dengan baik, ikuti beberapa langkah sederhana ini. Posisikan mixer dengan benar, letakkan mixer di tempat yang stabil, dan pastikan mangkuknya sudah terpasang dengan benar. Jika mixer berdiri, pastikan berada di permukaan yang rata. Kalau ingin mencampurkan coklat bubuk ke adonan saat menggunakan mixer, caranya gampang. Setelah adonan di mixer mulai tercampur rata, tambahkan coklat bubuk sedikit demi sedikit ke dalam mangkuk mixer. Nyalakan mixer di kecepatan rendah untuk menghindari coklat terpercik. Aduk perlahan hingga coklat bubuk benar-benar tercampur rata dengan adonan. Jika perlu, hentikan sejenak dan gunakan spatula untuk menyeka sisi mangkuk agar semua bahan tercampur dengan baik. Setelah adonan berwarna coklat merata dan halus, pastikan adonan tercampur dengan baik tanpa ada gumpalan coklat bubuk yang tersisa. Periksa teksturnya, adonan harus kental tapi tidak terlalu berat. Untuk menyatukan coklat bubuk ke dalam adonan dengan spatula, caranya mudah. Setelah menambahkan coklat bubuk ke dalam adonan, gunakan spatula untuk mengaduknya dari pinggiran baskom. Mulailah dari sisi-sisi baskom dan tarik adonan ke tengah dengan gerakan lembut. Lakukan gerakan lipat dari bawah ke atas untuk memastikan coklat bubuk tercampur rata dan tidak ada gumpalan. Aduk terus sampai adonan berwarna coklat merata dan teksturnya halus. Untuk memastikan adonan coklat sudah rata, perhatikan beberapa ciri-cirinya. Adonan harus memiliki warna coklat yang merata tanpa ada gumpalan coklat bubuk. Teksturnya harus halus dan lembut, tidak menggumpal atau berbutir. Untuk menuangkan coklat yang sudah dicairkan ke dalam baskom berisi adonan, caranya gampang banget. Pertama, pastikan coklatnya sudah agak dingin agar tidak terlalu panas saat dituang. Setelah itu, tuangkan coklat cair perlahan-lahan ke dalam adonan sambil terus diaduk. Aduk dengan lembut dari bawah ke atas untuk memastikan coklat tercampur rata dan adonan tetap halus dengan spatula. Setelah mencampurkan coklat cair ke dalam adonan, cek beberapa ciri adonan yang sudah rata. Adonan harus memiliki warna coklat yang merata, tanpa ada bagian yang lebih gelap atau lebih terang. Teksturnya harus halus dan konsisten, tanpa gumpalan coklat cair atau bagian adonan yang tidak tercampur. Saat diaduk, adonan terasa lembut dan mudah bergerak di spatula. Untuk menyiapkan loyang diameter 22 cm, pertama-tama olesi loyang dengan mentega atau margarin secara merata. Untuk menuangkan adonan ke dalam loyang, caranya gampang. Pertama, pastikan loyang sudah disiapkan dengan baik, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian, ambil adonan dengan sendok sayur atau spatula dan tuangkan perlahan-lahan ke dalam loyang. Ratakan permukaan adonan dengan spatula agar adonan tersebar merata di seluruh loyang. Pastikan tidak ada bagian yang terlalu menumpuk atau kosong. Untuk memasukkan loyang ke dalam panci untuk dikukus, pertama, pastikan panci sudah berisi air mendidih dan pengukusnya sudah siap. Letakkan loyang berisi adonan di atas rak pengukus atau di atas penyangga khusus dalam panci. Untuk mengecek apakah adonan di loyang yang sudah matang dikukus, caranya gampang. Ambil tusuk lidi atau lidi sate, lalu tusukkan ke tengah kue. Tarik lidi keluar dan periksa. Kalau lidi keluar bersih, tanpa ada adonan yang menempel, berarti kue sudah matang. Jika masih ada adonan yang menempel, berarti kue perlu dikukus lebih lama. Setelah matang, biarkan kue dingin sejenak sebelum dikeluarkan dari loyang. Untuk mengeluarkan adonan dari loyang yang sudah matang dikukus, pertama-tama biarkan kue dingin selama beberapa menit di dalam loyang.
Setelah itu, pegang loyang dan gunakan spatula atau pisau kecil untuk melonggarkan sisi-sisi kue dari loyang. Setelah dibalik, jangan lupa lepas kertas alas kue yang sudah dibalik dengan sempurna. Siapkan bahan menghias kue. Butter clear, 200 gram DCC coklat batang, crispy chocolate balls secukupnya, cherry, selai strawberry. Untuk membelah kue yang sudah matang dikukus menjadi dua bagian atas dan bawah menggunakan pisau roti. Ikuti langkah-langkah ini. Pertama, pastikan kue sudah benar-benar dingin sebelum dipotong. Tempatkan kue di atas papan potong atau permukaan yang datar. Gunakan pisau roti yang tajam dan bergerigi untuk memotong kue. Karena pisau ini memudahkan pemotongan kue yang lembut, mulailah memotong dari sisi luar kue dengan gerakan perlahan dan hati-hati mengikuti garis potong yang rata. Pastikan pisau berada dalam posisi horizontal dan potong dengan gerakan melingkar atau maju mundur sesuai bentuk kue yang bulat. Mulailah memotong dari sisi luar kue sedikit demi sedikit agar potongan tetap rata dan tidak miring. Setelah berhasil membelah kue menjadi dua bagian, letakkan bagian atas dan bawah secara terpisah di pastry. Dengan cara ini, ibu-ibu bisa dengan mudah menyusun atau menghias kue Black Forest. Pertama, masukkan krim ke dalam plastik segitiga atau kantong plastik bersih. Potong ujung plastik sedikit untuk membuat lubang. Sesuaikan ukuran lubangnya dengan efek dekoratif yang diinginkan. Setelah itu, mulai hias kue dengan cara menekan kantong plastik perlahan sambil bergerak membentuk pola atau garis di atas kue. Ambil krim stroberi yang sudah disiapkan dan gunakan spatula untuk mengoleskannya secara merata di atas lapisan kue. Mulailah dari tengah kue dan sebarkan krim ke arah pipi. Pastikan krim menutupi seluruh permukaan dengan rata. Letakkan bagian atas kue untuk menutup krim tadi. Tekan plastik dengan lembut dan mulai hias dari tepi kue dengan gerakan yang perlahan dan hati-hati. Arahkan ujung plastik ke pinggir kue dan tekan sedikit untuk mengeluarkan krim secara merata. Gerakan plastik dengan gerakan melingkar atau mengikuti bentuk kue untuk membuat garis atau pola. Pastikan untuk menutupi seluruh sisi kue secara merata, mulai dari bagian bawah dan naik ke atas hingga ke bagian atas tepi kue. Gerakan spatula dengan hati-hati untuk menciptakan lapisan krim yang halus dan tidak bergelombang. Saat mengoleskan krim, pastikan tidak ada bagian tepi kue yang terlewat, terutama di sudut-sudut dan area yang sulit dijangkau. Gunakan gerakan melingkar atau dari atas ke bawah untuk memastikan krim tersebar merata dan mengisi setiap celah. Jika diperlukan, tambahkan lebih banyak krim untuk menutup. Setelah semua tepi kue tertutup dengan krim, rapikan permukaan krim dengan spatula untuk membuat lapisan yang halus dan rata. Periksa kembali apakah ada area yang masih kosong atau tidak rata dan tambahkan krim jika perlu. Berikan tambahan krim agar seluruh permukaan kue menjadi rata dan sempurna. Setelah melapisi semua bagian tepi kue dengan krim, periksa keseluruhan permukaan kue untuk memastikan bahwa lapisan krim merata dan tidak ada bagian yang kosong atau kurang tertutup. Ambil krim tambahan dengan spatula atau pisau palet dan mulai oleskan krim ke bagian-bagian yang masih terlihat tidak rata atau kurang terisi. Untuk hasil yang lebih halus, gunakan spatula yang bersih dan lembab untuk merapikan krim yang sudah dioleskan. Tekan spatula dengan ringan ke permukaan krim dan gerakan dengan gerakan melingkar atau panjang untuk menyatukan lapisan krim dan menghilangkan bekas-bekas pisau atau spatula. Dengan permukaan yang rata dan krim yang merata, kue ibu-ibu akan terlihat lebih profesional dan siap untuk dihias dengan detail tambahan. Untuk mencairkan coklat batangan yang akan digunakan sebagai hiasan kue, pertama-tama potong coklat batangan menjadi potongan kecil agar lebih cepat meleleh. Masukkan potongan coklat ke dalam mangkuk tahan panas, kemudian siapkan panci dengan sedikit air dan didihkan di atas kompor. Setelah coklat meleleh dan cair dengan konsistensi yang halus,
Tuangkan coklat cair ke dalam cetakan dengan hati-hati. Anda bisa menggunakan sendok kecil atau pipet untuk memudahkan proses ini. Pastikan coklat mengisi semua sudut cetakan dan tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalamnya. Setelah semua cetakan terisi, ketuk cetakan dengan lembut di atas meja untuk meratakan coklat dan mengeluarkan gelembung udara. Setelah coklat mengeras, keluarkan dari cetakan dengan hati-hati dan gunakan untuk menghias kue sesuai selera. Dengan cara ini, coklat batangan yang sudah cair akan menjadi hiasan yang cantik dan lezat untuk kue ibu-ibu. Untuk melepas coklat batangan dari cetakan kotak-kotak kecil, pertama pastikan coklat sudah benar-benar mengeras di dalam cetakan. Setelah coklat mengeras, letakkan cetakan di suhu ruangan sejenak agar sedikit melunak dan memudahkan proses pelepasan. Untuk menghias kue bulat yang sudah dilapisi krim menggunakan coklat cair, pertama-tama pastikan coklat cair sudah siap di dalam plastik segitiga atau kantong plastik yang ujungnya sudah dilubangi. Mulailah dengan mengisi kantong plastik dengan coklat cair, lalu rapatkan bagian atas kantong agar coklat tidak tumpah. Tekan kantong plastik dengan lembut untuk mengeluarkan coklat dan mulai menghias kue dari pinggir ke tengah atau sesuai desain yang diinginkan. Letakkan coklat hiasan kotak kecil yang sudah dibuat tadi di atas kue dengan cara yang menyenangkan. Setelah kue dihias dengan krim dan coklat cair, ambil coklat batangan yang sudah mengeras dari cetakan. Tekan plastik dengan lembut untuk mengeluarkan coklat dan buat bulatan-bulatan kecil di sepanjang tepi kue. Gerakan tangan dengan perlahan mengikuti bentuk tepi kue dan buat pola bulatan bunga kecil dengan menekan coklat keluar dari plastik. Untuk hasil yang rapi, usahakan bulatan coklat memiliki ukuran yang konsisten dan tidak terlalu besar. Jika perlu, sesuaikan ukuran lubang plastik agar coklat mudah keluar dengan kontrol yang baik. Untuk menaburi crispy coklat kecil bulat di bagian tengah kue yang sudah dilapisi krim, pertama-tama pastikan krim di atas kue sudah rata dan sedikit set ambil crispy coklat kecil bulat dan taburkan secara merata di atas krim mulai dari bagian tengah kue. Ambil ceri kecil yang sudah dipersiapkan dan letakkan satu persatu di sepanjang tepi kue. Cobalah menempatkannya dengan jarak yang seragam atau sesuai pola yang diinginkan, misalnya membuat lingkaran atau pola berulang di sekitar tepi kue. Gunakan ujung jari atau pinset untuk memudahkan penempatan ceri agar lebih rapi. Tekan sedikit agar ceri menempel dengan baik pada krim, tapi jangan terlalu keras agar krim tidak terlalu tertekan. Mulailah dari bawah tepi kue, tekan plastik dengan lembut untuk mengeluarkan krim dan buat bulatan-bulatan kecil secara merata di sepanjang tepi bawah kue. Gerakan tangan dengan hati-hati agar setiap bulatan memiliki ukuran yang seragam dan teratur. Anda bisa membuat pola yang berulang atau menambahkan variasi sesuai kreativitas. Lanjutkan membuat bulatan hingga mengelilingi seluruh bagian bawah kue. Pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Terima kasih telah mengikuti video ini, ibu-ibu. Semoga tutorial menghias kumip bulat Black Forest ini bermanfaat dan memudahkan ibu-ibu dalam membuat kue yang cantik dan lezat. Jangan lupa untuk berkreasi sesuai selera dan menambahkan sentuhan pribadi pada setiap kue yang dibuat. Sekian dari Kaya Kue Kitchen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.